ini Tuhan. Bagaimana setiap perkara yang boleh terjadi itu baik Tuhan kerjakan. Kami mengucap syukur buat persekutuan malam hari ini. Kami tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Allah yang mengalirkan sukacita dan damai sejahtera itu bagi setiap kami. Mari berbicaralah bagi kami Tuhan, menguatkan setiap kami, meneguhkan setiap kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam. Mohon maaf saya di atas ya, Om Tante, karena panggungnya tinggi sekali gitu ya. Adalah satu kemurahan Tuhan jika malam hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk bertemu dengan keluarga besar di sini ya, dan melayani ucap syukur ya. Mungkin beberapa orang heran, wong Kristen ini aneh ya, wong ucapan syukur 1000 hari kok bersuka gitu ya. Ucapan syukur 1000 hari ditinggal kepergian orang yang dikasihi kok nyanyinya senang gitu ya. Ya, mungkin orang melihat sekilas kok kayaknya aneh. Sebenarnya bukan bersuka karena ditinggal oleh orang yang kita cintai. Secara manusia pasti sedih, ya, pasti berat, pasti rasa-rasanya tuh kayak nggak rela ditinggal oleh orang yang dicintai. Tetapi seperti pujian yang kita naikkan tadi, bahwa dalam segala perkara itu Tuhan kerjakan baik adanya. Tadi saya baca di sini luar biasa ya, di 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama. Itulah alasannya kenapa anak-anak Tuhan tetap tidak kehilangan sukacita dalam kondisi apapun juga. Ya. Malam hari ini sebelum saya sampaikan tentang pesan Tuhan untuk kita semuanya, terkhusus untuk keluarga yang ditinggalkan, kami mohon boleh memperkenalkan diri. Kami dari Gereja Mawar Syarat Solo. Ya, saya Tia bersama teman-teman dari Connect Group Family 16. Jadi ini kami satu tim, namanya Connect Group Family gitu ya, atau Komsel gitu ya. Puji nama Tuhan, malam hari ini boleh ada bersama-sama menjadi berkat bagi keluarga di sini. Ya, seperti pujian tadi saya katakan bahwa semuanya itu baik. Ya. Semuanya itu baik Tuhan saja. Beranikah kita percaya pada kebaikan Tuhan, pada kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita? Sebelumnya saya mau bertanya dulu, adakah di sini yang nggak pernah menghadapi masalah? Kalau saya suruh tunjuk tangan mungkin malu ya, rasanya kok sombong kok ada masalah. Gak usah tunjuk tangan, gini aja, gitu aja. Yang gak punya masalah dalam hidupnya, baik anak-anak yang masih sekolah, yang remaja, yang muda-mudi, yang tua, yang tidak punya masalah, cukup gini aja. Saya kan kelihatan semua nih dari atas. Temannya yang di sana mungkin kalau yang diem di sini nggak kelihatan, yang tengah diem yang sana nggak kelihatan, tapi saya kelihatan. Coba tangan dulu kira-kira ada yang diem nggak? Sunyi. Artinya apa? Yang paling kecil di sini, ya. Masalahmu apa? Main HP nggak boleh lama-lama. Ya. Tidurnya nggak boleh malam-malam soalnya besok sekolah nggak kesiangan, ya, benar? Ya, masalah yang ada itu beda. Yang remaja, kira-kira masalahnya apa ya remaja ya? Yang remaja, kira-kira mewakili remaja sama tete, apa aja kira-kira masalah yang remaja itu apa loh? Main HP kan boleh lebih lama, mestinya udah pegang HP sendiri. Masalahnya apa? Ujiannya susah. Oh, ujiannya susah. Lainnya itu apa? Nek dolan nggak boleh malam-malam pulangnya. Apa boleh? Kok malah pagi?
Tia sama Kak Dimas. Kira-kira ada masalah nggak? Kan ini masih pasangan berdua nih, kita honeymoon terus nih, nggak ada masalah kayaknya. Kira-kira masalahnya apa sih? Apa? Bertengkar. Oh, bapak bertengkar ya, bukannya ya. Padahal berdua loh, kemana-mana berdua. Kayak lagu sekarang, kita bikin romantis ya. Sampai jelas dengerin ya. Selamat terus kan ada pertengkaran. Dan ini nek senior, kira-kira masalahnya apa ya Om Tante ya? Yang sudah senior, sudah menjalani kehidupan makan banyak asam garam, kira-kira ada masalah? Apa tinggal menikmati masa tua ya Om Tante ya? Masalahnya kesehatan ternyata yang utama kalau sudah tua. Berarti dapat disimpulkan dari anak-anak sampai tua itu ada masalahnya. Benar ya? Sepakat ya? Ya, sepakat. Jadi kalau perjalanan kehidupan kita itu tidak pernah dari masalah ya. Alkitab mengetahui bagaimana tokoh-tokoh iman yang hidupnya tidak bercacat celah itu juga menghadapi yang namanya ujian. Kalau kita buka kitab dari Kejadian sampai akhir, banyak tokoh-tokoh iman dalam Alkitab ya, yang sangat dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, bahkan hidupnya tidak bercacat celah. Itu juga diizinkan untuk menghadapi yang namanya masalah atau ujian atau situasi-situasi yang tidak mengenakan dalam hidup. Kadang-kadang kita berpikir sekali ikut Yesus, oh enak terus gitu ya. Sekali melangkah ikut Yesus, mujizat terus terjadi dalam hidup kita. Sekali kita melangkah dan menyatakan ya aku ikut Yesus, semua pergumulan hidup kita dijawab. Tetapi apakah semuanya berlaku seperti itu? Kenapa Tuhan izinkan kejadian-kejadian yang gak enak itu terjadi dalam hidup kita? Kita mau belajar, walaupun ini bukan Natalan eventnya, tapi kita belajar tentang kehidupan Yusuf dan Maria. Yang bawa Alkitab di HP-nya boleh dibuka. Yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki keberanian untuk percaya pada kasih karunia Tuhan. Kok saya diizinkan lahir di dunia ini buat apa? Ditaruh dalam keluarga ini itu maksudnya apa? Mengalami situasi ini itu, mosok iya Tuhan menjadikan kita itu gak punya maksud, mak berbentuk ada. Sedangkan Tuhan menjadikan kita, menenun kita dalam rahim ibu kita, bahkan menuliskan hari-hari kita sebelum satu orang pun mengetahuinya. Di Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai dengan ke-47, kita mau belajar bagaimana Maria, ibu Yesus, itu mengerti maksud Tuhan Allah di dalam hidupnya. Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai dengan 47. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kita semua tahu bahwa Maria itu menghadapi situasi yang sangat sulit untuk diterima saat itu ya. Kondisi di mana dia sedang bertunangan, tetapi dia harus mengandung. Di zaman sekarang aja sanksi sosial masih begitu berasa untuk seorang wanita yang mengandung di luar pernikahan, apalagi di zaman-zaman Maria. Kita bisa memahami bagaimana dia harus menghadapi sanksi sosial yang sangat-sangat berat. Rasa-rasanya kalau boleh nolak, Maria pasti nolak. Aku gak mau menghadapi situasi yang seperti ini. Kenapa kok aku yang dipilih? Kadang-kadang kita pun juga seperti itu. Sama seperti pada waktu saya menghadapi
bayar kewajiban saya dulu ke Tuhan. Tapi kenapa Tuhan nggak melarang? Kenapa Tuhan tetap pilih saya untuk saya mengalami kejatuhan? Sama seperti Maria pada waktu itu, kalau bisa protes, dia pasti protes. Kenapa Allah memilih Maria untuk dia mengandung di luar pernikahan gitu ya, yang secara awam dilihat orang. Tetapi satu hal yang kita mau belajar dari Maria menghadapi situasi yang sangat sulit. Meskipun nampaknya tidak masuk akal, tetapi Maria menangkap maksud Allah di dalam hidupnya. Bahwa Maria diciptakan Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Satu itu yang dia pegang. Maria dapat mengerti, Maria nangkep apa maksud Allah memilih Maria menghadapi situasi yang sulit. Karena Maria tahu bahwa Maria diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga di ayat ini dikatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Rasa-rasanya gak mungkin secara manusia. Tapi roh Tuhan memampukan Maria. Dan dia katakan, kenapa kok hatinya bergembira? Karena Allah itu juru selamatnya. Seberapa sering kita mengalami hal yang sama? Seolah-olah apa yang terjadi di hidup kita itu bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Ini anak yang setiap hari aku doakan buat Tuhan. Ini istri yang setiap hari aku doakan buat Tuhan. Ini mama yang aku sayangi loh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan dipanggil duluan? Kalau kita menangkap apa maksud Tuhan secara pribadi dalam hidup kita, bahwa Tuhan menjadikan saya untuk memuliakan nama-Nya, dan kita berani percaya, maka dalam situasi apapun hidup kita, kita tetap akan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Apa yang dihadapi Ayub? Kesengsaraan yang sungguh tiada duanya. Anaknya mati, istrinya meninggalkan dia, penyakit menimpa dia, hartanya habis saja. Apakah kurang alasan untuk Ayub itu tidak memuliakan Tuhan? Tetapi karena Ayub sama seperti Maria, dia tahu apa maksud Tuhan dalam hidupnya. Maka di dalam perjalanan hidupnya, Maria dan Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan. Dan hidupnya tetap memancarkan kemuliaan Allah. Karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang baik. Yang kedua, bagaimana kita bisa berani untuk percaya pada kasih karunia Tuhan? Adalah dengan menguatkan dan meneguhkan hati. Kita belajar dari kisah Yusuf ya. Di Matius 1 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Matius 1 ayat yang ke-20, tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Secara manusia Yusuf pun mengalami situasi yang sama. Saya tanya kepada yang cowok-cowok yang belum menikah tapi sudah punya pacar, boleh katakan. Saya belum punya pacar, tidak usah. Nanti kita doakan ya. Jangan senyum ya Mas. Nek yang sudah punya pacar cowok terus tahu gitu ya, janjian sama ceweknya mau pergi terus dibatalin, terus tiba-tiba bisa di jalan gitu ketemu loh, tapi pacar gue boncengan sama orang lain yang notabene kita belum tahu itu kokone apa temen nih apa siapa gitu. Rasanya gimana? Panas apa biasa apa panas dingin? Apa biasa wae? Ya. Pak Agung di belakang senyum-senyum. Pernah kejadian sama saya tante. Dulu belum jadi
Julian ini ceritanya, belum pacaran. Saya baru didekati sama Pak Agung, terus saya belum mau masih jual mahal. Terus ke Matahari saya tiba-tiba ketemu Pak Agung ini baru pilih-pilih baju sama cewek gitu. Saya itu udah marahin, padahal saya didekati tidak mau, ya marah. Padahal saya belum tahu itu siapa gitu. Tapi saya marah dan dia tahu dari raut wajah saya. Sampai sekarang saya sering bilang, oh ditembak ragu lemok. Aku pergi sama perempuan, kamu marah gitu kan. Padahal ternyata perempuan itu adiknya KKE, jadi ipar gitu ya, saudara. Dan mereka ternyata ke Matahari itu berlima tapi mencar gitu ya. Jadi saya ketemunya cuma mereka berdua. Padahal itu saudaranya. Itu saya panas gitu, padahal belum apa-apanya. Gimana kita bisa bayangin perasaannya Yusuf waktu itu? Tiba-tiba tunangannya tuh hamil. Gak cuma boncengan sama orang lain, tapi hamil. Ya. Secara manusia pasti Yusuf berpikir gak mau gitu. Tetapi apa? Ya. Yusuf saat itu dia mempertimbangkan maksud untuk meninggalkan Maria secara diam-diam. Karena Yusuf ini juga seorang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama Maria di depan banyak orang gitu ya. Dia mau meninggalkan Maria itu diam-diam. Saat dia punya niat ini, secara manusia sesuatu yang wajar dialami Yusuf. Saat dia bergumul dengan perasaannya, saat dia bergumul dengan keinginannya, malaikat Tuhan itu datang dalam mimpi. Dia berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dari Yusuf kita belajar bagaimana kita menguatkan dan meneguhkan hati untuk bisa hidup dalam percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu nyata. Yang kedua, kita harus terus menguatkan dan meneguhkan hati. Dengan cara apa? Dengan cara mendengar firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Karena Yusuf juga seseorang yang demikian, maka malaikat Tuhan hadir di dalam hidupnya. Yusuf segera menguatkan dan meneguhkan hatinya, walaupun secara daging itu tidak mudah. Ayat 24 dikatakan, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dalam situasi dan kondisi yang tidak sesuai yang diharapkan, saat kita menguatkan dan meneguhkan hati, di situ akan ada yang namanya ketaatan. Saat kita taat, melayu rene dicandut sama Tuhan, ya Tuhan, hari lagi. Mau melayu rene candut lagi sama Tuhan, ya Tuhan. Saat kita taat, di situ kasih karunia Tuhan terjadi. Maria dan Yusuf menjadi orang tua perantara bagi juru selamat itu lahir, sehingga saya dan kita semuanya boleh hidup dalam kemurahan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup dalam kasih karunia. Percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita, gak perlu yang lain-lain. Kasih karuniamu itu cukup bagimu Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan katakan, justru di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Karena manusia ini kadang tidak senang yang lalu, ya teman-teman. Dikasih sehat ya lalu. Seberapa banyak waktu kita masih seger secara usia, secara finansial, secara kesehatan, kita produk jual mahal sama Tuhan. Tetapi saat mulai layu, keuangannya layu, kesehatannya layu, umurnya sudah mulai layu, kita mulai ingat Tuhan, aku butuh Engkau
Engkau Tuhan, aku mau dekat sama Engkau Tuhan. Tetapi tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Asal kita mau percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Matius 6 ayat 27 katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya. Firman Tuhan yang ngomong, khawatir itu nggak nambah sehasta saja umur hidup kita. Makanya kenapa kita cukup percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Saya tahu ditinggalkan orang yang sangat kita cintai dalam hidup kita itu tentunya menyisakan rasa kehilangan. Tetapi kalau kita mau menangkap setiap hari ini tadi, yang pertama, apa sih maksud Tuhan dalam setiap perkara yang terjadi dalam hidup saya? Kita minta Tuhan memberi kita pewahyuan. Kenapa Tuhan kok aku ada di dunia ini? Kenapa kok aku lahir di keluarga ini? Kenapa kok aku harus menghadapi situasi ini? Yang pertama, pasti karena Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, cari maksud yang pribadi, yang hanya Tuhan dan diri kita pribadi yang tahu. Yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati. Badai boleh terjadi dalam hidup kita. 3 tahun yang lalu, COVID boleh mengobrak-abrik, bukan hanya ekonomi, bukan hanya kesehatan, tetapi hal besar yang dilakukan COVID itu obrak-abrik keutuhan keluarga. Gimana enggak? Seorang tulang punggung keluarga harus kehilangan pekerjaan, harus kehilangan bisnisnya, terus keluarganya jadi kacau balau. Orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, saudara kehilangan saudara, suami kehilangan istri, istri kehilangan suami. Dari yang berangkat tidak apa-apa masuk rumah sakit, tahu-tahu tidak ada. Banyak keluarga yang buyar. Tetapi satu hal yang kita harus pegang, apapun tantangan yang mau kita hadapi di depan, apapun permasalahan yang dihadapi oleh keluarga, yang poin yang kedua, kuatkan dan teguhkan hati. Seperti Yusuf menguatkan dan meneguhkan hati. Karena di situ akan muncul ketaatan. Saat kita taat melakukan kehendak Tuhan, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang ketiga, cukup percaya. Percaya saja kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya renungan singkat malam hari ini boleh meneguhkan keluarga di tempat ini, boleh menguatkan setiap kita yang mendengarkan. Kita memujikan bahasa cinta, dan biarlah pujian ini menjadi doa, biar cinta itu mengalir terus di dalam keluarga besar di tempat ini. Cinta Tuhan Yesus kepada kita, cinta kita kepada Tuhan Yesus, dan cinta kita kepada sesama keluarga kita. Ku lakukan
boleh kami dengar malam hari ini. Biarlah Engkau mengajar kepada setiap kami, untuk kami dapat mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk keluarga besar dari Tante Heriana Tuhan. Biarlah Engkau pribadi lepas pribadi, Engkau menjamah setiap hati kami, untuk Engkau berperkara setiap pribadi, untuk kami boleh menangkap maksud Tuhan menjadikan kami ada di bumi ini. Juga Tuhan, Engkau tolong kami untuk kami bisa meneladani bagaimana Yusuf meneguhkan dan menguatkan hatinya. Kami tahu ada begitu banyak ujian, ada begitu banyak tantangan yang menghadap hidup kami. Tetapi biarlah Roh Kudus itu yang terus menolong kami untuk kami dapat menguatkan dan meneguhkan hati kami, sehingga kami tetap taat pada kebenaran firman-Mu Tuhan. Saat kebenaran firman itu kami lakukan, maka kemuliaan Tuhan itu turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah hanya oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh hidup. Karena kebaikan Tuhan saja kami boleh ada sampai hari ini. Dan hamba-Mu memberkati seluruh keluarga besar di tempat ini. Orang tua yang ditinggalkan, suami yang ditinggalkan, anak-anak yang ditinggalkan, saudara yang ditinggalkan oleh anak-Mu terkasih Tuhan. Biarlah kekuatan yang baru itu senantiasa turun dan mengalir atas mereka, atas keluarga ini Bapak. Sehingga dalam situasi yang secara daging mereka berduka, mereka bersedih ditinggalkan orang yang dikasihi, tetapi biarlah di dalam alam roh mereka boleh tetap bersuka cita dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, berkati setiap apa yang dikerjakan, berkati apa yang sedang diolah oleh setiap pekerjaan tangannya, setiap usaha pekerjaannya. Di situ berkat Tuhan mengalir, sehingga melalui apa yang dikerjakan oleh keluarga ini, Tuhan berkat-Mu juga mengalir bagi banyak orang. Dan Kau memberkati untuk setiap anak-anak yang masih studi Tuhan. Kau memberkati di dalam sekolah mereka. Roh hikmat akal budi itu juga turun atas setiap anak-anak ini, sehingga ada satu pembeda antara anak-anak yang cinta dengan Tuhan dengan anak-anak yang mengenal Tuhan. Itu memiliki suatu perbedaan, bahwa mereka memiliki hikmat marifat daripada Engkau, sehingga mereka boleh menjadi berhasil di dalam sekolahnya, berhasil dalam setiap apa yang mereka kerjakan untuk cita-cita masa depannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk kesehatan, sehingga pemeliharaan Tuhan itu juga tetap ada di dalam usia-usia yang sudah lanjut. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kami melepaskan berkat kesehatan itu turun, berkat kesehatan itu mengalir, sehingga boleh dinikmati sepanjang usia penuh dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, turunkan berkat-Mu atas setiap kami, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus